Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hesti Wulandari Andiningsih dengan NPM 19108, mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai budaya dan tipe organisasi. Simak videonya sampai selesai ya. Asal-muasal budaya organisasi bersumber dari pendirinya, karena pendiri dari organisasi tersebut memiliki pengaruh besar akan budaya awal organisasi yang baik. Pendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong anggota untuk mengidentifikasi diri, dan jika organisasi mengalami kemajuan, maka organisasi akan mencapai kesuksesan. Dalam suatu perusahaan yang budaya organisasinya kuat, nilai-nilai bersama dipahami secara mendalam, dianut, dan diperjuangkan oleh sebagian besar para anggota organisasi. Budaya yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja perusahaan. Apa yang dimaksud dengan budaya organisasi? Budaya organisasi menurut Lathans ialah norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Setiap anggota organisasi akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Menurut Triguno, bahwa budaya organisasi adalah campuran nilai-nilai kepercayaan dan norma-norma yang diterapkan sebagai pola perilaku dalam suatu organisasi. Maka, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi yaitu sebagian nilai-nilai dan norma perilaku yang diterima dan dipahami secara bersama oleh anggota organisasi sebagai dasar dalam aturan perilaku yang terdapat dalam organisasi tersebut. Karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, adanya inovasi dan pengambilan risiko. Yang kedua, memperhatikan secara mendetail. Yang ketiga, berorientasi pada kebermanfaatan. Yang keempat, berorientasi kepada orang. Yang kelima, berorientasi pada tim. Yang keenam, bersifat agresif. Dan yang ketujuh, stabilitas. Contoh-contoh budaya organisasi. Yang pertama, kerapihan administrasi. Yang kedua, pembagian wewenang yang jelas. Yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, inovasi. Adanya budaya organisasi yang kuat sangat bermanfaat bagi organisasi, yaitu dalam hal memudahkan koordinasi aktivitas dalam organisasi, memudahkan atau menghemat komunikasi antar individu atau anggota, karena adanya sikap dan kebersamaan dalam menganut nilai-nilai yang ada, terciptanya keharmonisan hubungan dan kerjasama antar karyawan sehingga motivasi kerja meningkat, kelancaran aktivitas organisasi, meningkatkan prestasi atau efektivitas organisasi, pengambilan setiap keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Tipe-tipe budaya organisasi. Tipe organisasi menurut Michael A. Heath, C. Chet Miller, and Adrian Colella. Yang pertama, the clan culture. Yang kedua, the adhocracy culture. Yang ketiga, the market culture. Yang keempat, the hierarchy culture. Tipe organisasi menurut Stephen P. Robbins. Yang pertama, network culture. Organisasi memandang anggota sebagai suatu keluarga dan teman, ditandai oleh tingkat sosiabilitas atau kesenangan bergaul tinggi dan tingkat solidaritas atau kesetiakawanan rendah. Yang kedua, mercenary culture.
Organisasi fokus ada tujuan, di mana melibatkan orang-orang yang sangat fokus dalam menarik bersama untuk membuat pekerjaan dilakukan. Yang ketiga, fragment culture. Organisasi bersifat individualis yang ditandai dengan oleh solidaritas dan sosiabilitas rendah. Yang keempat, communal culture. Organisasi menilai baik persahabatan dan kinerja, di mana individu dalam organisasi cenderung berbagi dalam banyak hal dan komunikasi mengalir dengan sangat mudah. Budaya organisasi menurut Robert Krittner dan Angelo Clichy. Yang pertama, constructive culture. Budaya di mana bekerja didorong untuk berinteraksi dengan orang lain dan bekerja pada tugas dan proyek dengan hal tersebut merupakan cara yang akan membantu mereka dalam memuaskan kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, pasif dan defensif. Memiliki karakteristik menolak keyakinan bahwa pekerja harus berinteraksi dengan orang lain dengan cara tidak menentang keamanan kerja mereka sendiri, di mana memperkuat keyakinan normatif dikaitkan dengan penilaian, kebiasaan, ketergantungan, dan penghindaran. Yang ketiga, agresif dan defensif. Mendorong pekerja mendekati tugas dengan cara memaksa dengan maksud melindungi status dan keamanan kerja mereka. Sekian pemaparan yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!